A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladzina istafa wa ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurrumiyah karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tanda rofa dengan dhammah pada isim mufrad. Maka sekarang kita akan membahas pembahasan berikutnya, yakni tanda rofa dengan dhammah pada jamak taksir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aktsara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Dan adapun jamak taksir, maka yang dimaksud dengan jamak taksir adalah ma dalla ala aktsar min isnain, ya. Apa yang menunjukkan terhadap sesuatu yang lebih banyak dari dua laki-laki awisnatain atau dua perempuan ma'a taghayyurin, ya, dengan disertai perubahan fi sighati mufradihi pada bentuk mufradnya. Ya, jadi penulis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jamak taksir adalah suatu kata yang bermakna lebih dari dua, ya, dan duanya itu baik laki-laki maupun perempuan sama saja, di mana disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Dan nanti kita akan bahas seperti apa perubahan yang terjadi pada jamak taksir. Beliau melanjutkan, wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudatu fi jumu'it taksiri sittatun. Dan macam-macam perubahan yang ada pada jamak taksir adalah 6. Ya. Ada 6 bentuk perubahan yang terjadi pada jamak taksir, ya, karena jamak taksir itu merupakan, ya, bentuk yang ditarik dari bentuk mufrad. Nah, jadi bentuk mufradnya nanti, ya, ketika berubah ke jamak taksir mengalami 6 bentuk perubahan, ya, salah satu dari ke-6 bentuk ini. Ya, apa saja? Al-awwal, yang pertama di sini, taghayyurun bisyakli laisa ghairu, ya. Ada jamak taksir yang dia itu mengalami perubahan pada harokat dari isim mufradnya. Laisa ghairu, tidak ada yang lain, ya. Jadi hanya berubah dari sisi harokatnya saja. Ya, jadi isim mufrad dan jamak taksirnya itu perbedaannya hanya terletak pada harokatnya. Nahwu, contohnya asadun wa usdun, ya. Asad dan usdun. Asad itu mufrad, usdun itu jamak taksir. Contoh berikutnya, wa namirun wa numurun, ya. Namir dan numur. Namir itu mufrad, numur itu jamak taksir, ya. Kita lihat di sini. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i, ya, fi hadzainil mithalaini muttahidatun. Maka sesungguhnya huruf-huruf dari isim mufrad dan jamak taksirnya pada kedua contoh ini muttahidatun, satu, yakni sama. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ayuhal ikhwah, kata-kata asadun dengan usdun, kalau semisal kita hilangkan harokatnya, ya, dalam artian tidak kita tuliskan harokatnya, hurufnya sama. Hurufnya sama. Jadi antara isim mufrad dan jamak taksirnya, keduanya hurufnya sama, persis, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya pada harokatnya. Ya, beliau mengatakan wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Dan adapun perbedaan antara mufrad dengan jamak taksirnya hanyalah terletak pada harokatnya saja. Ya, maka di sini menuntut ketelitian kita selaku pembaca nanti. Ya, ketika kita membaca teks nas Arab, ya, kita harus bisa tentukan kita baca apa ini.
apakah kita baca dengan bentuk mufrad atau dengan bentuk jamak, ya. Karena nanti ya hurufnya sama, yang membedakan hanya harokatnya. Itu bentuk perubahan yang pertama. Jadi perubahan pada harokat saja, tanpa yang lain. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu, ya. Berikutnya adalah perubahan dengan dikurangi, tidak ada yang lain, ya. Sekarang perubahan yang kedua adalah dengan pengurangan huruf, ya. Hurufnya dikurangi. Kalau tadi harokatnya yang beda. Kalau sekarang dia perubahannya pada hurufnya. Hurufnya dikurangi. Nahwu contohnya tuhamatun wa tuhamun, ya. Dan contoh berikutnya wa tukhamatun wa tukhamun. Ya, ini dua contoh. Tuhamah mufrad, tuhamun jamak. Tukhamah mufrad, tukhamun jamak. Ya. Beliau mengatakan fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadhil kalimati. Ya. Maka engkau mendapati bahwasanya bentuk jamak taksirnya mengurangi satu huruf dari kata-kata ini. Ya. Wa huwa at-ta'u, dan huruf yang dikurangi di sini adalah ta, ya. Ta di akhir kata tersebut, ta marbutoh, ya. Tuhamah itu kan ada ta marbutoh. Tuhamatun begitu. Ketika dirubah ke bentuk jamak, dia dihilangkan taknya jadi tuhamun, ya. Harokatnya sama. Dhammah awal, fathah sebelum akhir, ya. Tuham, ya begitu. Tuham. Adapun mimnya nanti ya dia tergantung mahal i'rabnya. Maudhi'ul i'rab. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Dan adapun huruf-huruf yang lain tetap sebagaimana bentuknya ketika mufrad, ya. Jadi yang lain baik taknya, haknya, mimnya tetap ada. Hanya tak marbutoh yang di akhir yang dihilangkan. Begitu pula contoh yang kedua, tukhomah, ya. Tukhomah tetap tak, kha dan mimnya tetap ada. Tetapi yang dihilangkan hanyalah tak marbutoh yang dibentuk isi mufradnya. Itu bentuk perubahan yang kedua. Nah, sekarang bentuk perubahan yang ketiga pada jamak taksir adalah taghayyurun biziyadati laisa ghairu. Nah, ini sekarang kebalikannya dari yang kedua. Yang ketiga, perubahan dengan ditambah, tiada yang lain, ya. Kalau tadi yang kedua dengan dikurangi, ya. Kalau yang sekarang dengan ditambah, hurufnya ditambah. Nahwu contohnya apa? Sinwun wa sinwanun, ya. Sinwun wa sinwanun. Kita lihat, sinwun ini bentuk mufrad. Sinwanun bentuk jamak, ya. Jadi bentuk jamaknya, jamak taksirnya adalah bentuk mufrad ditambahkan alif dan nun, ya. Shad nun wawunya tetap. Harokatnya juga sama, ya. Yang berubah adalah ketika di jamak taksir dia ditambah, bukan dikurang, bukan berubah harokat, tapi ditambahkan dengan huruf yang baru, yakni alif dan nun. Dan ini ada dalam Al-Quran. Fi mithli qawlihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Ta'ala, sinwanu wa ghairu sinwan, ya. Sinwanu wa ghairu sinwan. Kemudian perubahan yang keempat adalah taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Nah, ini gabungan sekarang. Bentuk perubahan yang keempat adalah bentuk gabungan perubahan yang pertama dengan perubahan yang kedua, yakni taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Perubahan pada harokat disertai pengurangan huruf. Nahwu contohnya sarirun wa sururun, ya. Wa kitabun wa kutubun. Wa ahmaru wa humrun. Wa abyadu wa bidun, ya. Kita lihat sarirun mufrad, surur jamak, ya. Kita lihat yang pertama harokatnya berubah, ya. Sarir mufradnya sinnya itu fathah. Tetapi ketika dirubah ke bentuk jamak, sinnya itu dhammah menjadi su. Tadinya sa menjadi su. Itu pada harokatnya. Kemudian
secara hurufnya juga dikurangi. Ada huruf ya yang dihilangkan setelah huruf ro. Sarir ya menjadi surur, dihilangkan. Begitu pula kitab ya. Harokatnya berubah, harokat kafnya berubah ya kan? Taknya juga berubah. Kemudian alifnya juga dihilangkan dan seterusnya ya. Jadi perubahan yang keempat ini adalah gabungan dari perubahan pertama dan perubahan kedua. Berubah harokat dan dikurangi hurufnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'azziyadati. Perubahan pada harokat disertai dengan tambahan huruf. Nah, ini berarti gabungan dari bentuk perubahan yang pertama dengan bentuk perubahan yang ketiga, ya. Berubah harokat dan ditambah huruf. Nahwu contohnya sababun wa asbabun, ya. Sababun wa asbabun, wa batalun wa abtalun, wa hindun ya afan wa hindu wa hunudun, wa sabu'un wa sibaun, wa dhi'bun wa dhi'abun, wa syuja'un wa syuja'anun. Ya, kita lihat contoh-contoh ini. Sabab mufrad, asbab jamak. Ya, berubah harokat ya, berubah harokat karena huruf sin di bentuk mufradnya fathah, tapi di bentuk jamaknya sukun. Ya, itu contohnya, contoh perubahan harokatnya. Secara huruf juga ditambahkan hamzah di depan. Jadi asbab. Nah, ditambahkan lagi alif sebelum ba yang terakhir. Sabab menjadi asbab, seperti itu. Jadi ada dua perubahan pada harokat dan ditambahi dengan huruf. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, perubahan taghayyurun fi syakli ma'azziyadati wan naqsi jami'an. Ini perubahan yang terakhir adalah gabungan ya dari perubahan pertama, perubahan kedua dan perubahan ketiga, yakni perubahan pada harokat disertai dengan penambahan huruf dan dengan pengurangan huruf. Jadi yang keenam ini cukup kompleks, dia berubah harokat, hurufnya ditambah dan juga dikurangi. Nahwu contohnya, karimun wa kurama, ya, karimun wa kurama, wa raghifun wa rughfan, wa katibun wa kuttab, wa amirun wa umara. Ini contoh-contohnya. Ya, kita lihat karimun. Ini mufrad. Jamaknya kurama. Ya, kita lihat pertama perubahan pada harokat. Sudah jelas terlihat dari huruf kafnya itu sudah beda. Huruf kafnya pada mufrad fathah, pada jamak dhammah. Itu dari segi harokat. Kemudian ada penambahan huruf. Ya, betul. Apa huruf yang ditambahkan? Yakni ditambahkan huruf alif dan hamzah di akhir. Ya, alif dan hamzah di akhir itu tambahannya. Kemudian dikurangi. Apakah ada huruf yang dibuang? Ada, yakni huruf ya. Ya, jadi huruf ya-nya dihilangkan dan ditambahi alif dan hamzah di akhir. Ya. Dan harokatnya juga dirubah. Begitu pula pada contoh yang lainnya, yakni roghif, kemudian katib, kemudian amir. Jadi perubahan yang keenam cukup kompleks karena menggabungkan 3 macam perubahan. Perubahan harokat, penambahan huruf, pengurangan huruf. Dan beliau melanjutkan, wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati. Dan macam-macam perubahan ini seluruhnya ya, maka marfu'nya ya, takunu marfu'atan bid-dhammati, maka dia menjadi marfu' dengan dhammah. Ya, menjadi marfu' dengan dhammah, yakni jamak taksir ya, mau dengan bentuk perubahan seperti apa saja, mau dia jamak taksir jenis perubahan pertama atau jenis perubahan kedua atau jenis perubahan ketiga sampai yang keenam, semuanya tanda rofa atau tanda marfu'nya tetap dengan dhammah. Beliau mengatakan sawaun akanal muradu min lafzil jam'i mudzakkaron, sama saja apakah yang dimaksud dari lafaz jamak itu adalah sesuatu yang mudzakkar, sesuatu laki-laki. Nahwu contohnya rijal wa kuttab
ya. Rijal ini jamak rojul, laki-laki artinya. Kutab jamak katib, katib itu laki-laki, ya. Amkanal muradu minhu muannatsan, ataupun yang diinginkan dari jamak taksir itu adalah sesuatu yang muannats, yakni perempuan. Nahwu contohnya hunudun. Ya, hunud jamak dari hindun. Hindun itu perempuan. Wa zayanibu. Zayanib jamak dari Zainab. Zainab nama perempuan, ya. Wa sawaun akanatid dhammatu dhahiratan kama fi hadhil amtsilah. Dan sama saja, apakah dhammahnya itu nampak sebagaimana pada contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi? Amkanat muqaddaratan kama fi nahwi sakara wa jarha. Ataukah dhammahnya itu muqaddarah, ditakdirkan sebagaimana pada contoh sakara dan jarha. Karena kita sudah bahas ya tentang harokat muqaddarah. Ada yang muqaddarahnya karena ta'adzur, ada yang muqaddarahnya karena istighal, ada yang muqaddarahnya karena sikol, begitu. Baik. Jadi beliau mengatakan, mau dia jamak taksirnya bermakna laki-laki, mau dia jamak taksirnya bermakna perempuan, mau dia jamak taksirnya domahnya itu zahir ataupun muqaddar, ya, semuanya tetap tanda marfu dengan domah, ya. Sama seperti isim mufrad. Jadi jamak taksir enggak punya jamak taksir muzakkar, jamak taksir muannas, enggak dibedakan. Sebagaimana isim mufrad hanya satu. Enggak ada isim mufrad muzakkar, enggak ada isim mufrad muannas. Wa nahwu dan contoh lainnya adzara wa habala, ya. Tadi yang sakara jarha ini contoh-contoh untuk jamak taksir yang domahnya muqaddarah dan dia muzakkar. Contoh adzara habala ini untuk contoh yang muannas. Ya. Taqulu, ya, engkau katakan ini sebagai contoh qamar rijalu waz-zayanibu, ya sama. Ar-rijal muzakkar, zayanib muannas, gak ada masalah, tetap domah, jamak taksir sama, marfu sebagai fa'il. Ar-rijal fa'il, az-zayanib sebagai atofnya. Kemudian fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati dzahirati. Maka engkau dapati keduanya itu marfu dengan dhammah yang nampak. Wa taqulu dan engkau katakan contoh lainnya hadaral jarha wal adzara. Ya, sekarang contoh untuk yang jamak taksir tapi dhammahnya muqaddarah, yakni hadaral jarha wal adzara. Fayakunu kullun minal jarha wal adzara marfu'an bidhammatin muqaddaratin alal alifi, ya. Maka ya semua dari contoh jarha dan adzara ini keduanya marfu. Dengan apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan, dhammah muqaddarah namanya. Yang dikira-kirakan di atas alif, alal alif, karena huruf terakhirnya adalah alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Terhalang nampaknya dhammah tersebut oleh ta'adzur, adanya uzur. Karena kita sudah belajar kalau ada isim yang ditutup dengan alif, ya, baik alifnya maksurah ataupun mamdudah, maka dia ta'adzur, ya, dia muqaddarah. Baik, selesai pembahasan untuk jamak taksir. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan jamak muannas salim. Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Kami ucapkan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.